Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Yudi Ariana SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, saya Ajeng Dewinta Maharani dengan NIM K6422006, kelas A, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika Pancasila, yaitu etika berkomunikasi dalam bersosial media. Pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama menurut H. Altschul 1990. Etika merupakan sebuah studi berbagai bentuk nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip benar atau salah. Yang kedua, menurut Donald K. Wright 2010, etika adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan perilaku, moral atau seperangkat prinsip-prinsip atau kode etik moral. Yang ketiga, menurut Dictionary of Media, etika adalah berbagai aturan atau prinsip perilaku yang ditujukan sebagai pedoman tindakan. Istilah etika berasal dari kata Latin ethicus yang berarti kebiasaan, sesuatu yang dianggap etis atau baik apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pengertian lain tentang etika ialah sebagai studi atau ilmu yang membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga disebut sebagai ilmu normatif, maka dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkah laku yang baik dan buruk. Secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Kata yang berbentuk tunggal ini berarti adat atau kebiasaan. Etika merupakan sebuah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbang menurut baik dan buruknya, atau sebuah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan akal pikiran. Dengan demikian, etika berkomunikasi adalah ilmu yang memperhatikan baik buruknya cara berkomunikasi. Adapun etika dalam bermedia sosial, yang pertama, menggunakan bahasa yang baik. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jejaring internet, menggunakan bahasa yang sopan dan layak, serta menghindari penggunaan kata multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat dimaknai konten tersebut secara berbeda pula. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung sara, suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengunggah foto kekerasan, seperti foto korban kecelakaan lalu lintas ataupun korban kekerasan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada cross-check kebenaran berita. Anda diharapkan waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan untuk menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita hasil rekayasa. Maka hal tersebut menuntut Anda agar lebih cerdas saat menangkap sebuah informasi. Yang keempat, ada menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi Anda saat sedang menggunakan media sosial.
Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon ataupun alamat Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Berikut ini merupakan contoh pelanggaran etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, dengan menyebarkan berita hoax atau berita palsu. Yang kedua, pencemaran nama baik seseorang. Yang ketiga, penipuan online. Yang keempat, bullying. Yang kelima, perjudian online. Yang keenam, menyebarkan berita kebencian. Yang ketujuh, mengunggah foto-foto tidak pantas. Dan yang terakhir, privacy violation atau menyebarkan privasi orang lain kepada publik tanpa diketahui oleh pemiliknya. Sanksi hukum atas pelanggaran yang tadi saya sebutkan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu setiap orang sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ancaman pidana bagi mereka yang melanggar atau memenuhi dasar unsur dalam pasal 27 ayat 3 tersebut, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah sesuai pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Etika terhadap pelanggaran juga berlaku bukan hanya bisa merugikan seseorang yang melakukan perbuatan, tetapi juga akan membahayakan atau merugikan orang lain. Dalam bidang komunikasi, pelakunya harus juga tunduk terhadap norma atau etika yang berlaku di masyarakat lingkungannya. Kasus-kasus bermunculan sejak adanya UU ITE yang menuju ke sasaran pengguna di berbagai medium, sistem informasi, dan perangkat elektronik yang bisa diakses oleh seluruh khalayak umum, tetapi dalam yang lebih pribadi. Kita sebagai masyarakat secara umum haruslah lebih sadar dengan aturan dalam menggunakan media sosial. Walaupun orang lain tidak mengetahui identitas asli kita, alangkah baiknya bila kita tetap menjaga sopan santun dan tata krama yang selama ini menjadi nilai kebanggaan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang sopan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.